Halo Sobat Cuan Nusantara, ketemu lagi dengan kita Jaring Usaha Channel yang akan membahas seputar bisnis, usaha, money management hingga investasi. Kali ini spesial kita akan mereview bibit-bibit yang ada di sini. Jadi Bapak ini termasuk salah satu pengusaha bibit ya Pak ya? Ya. Bibit. Nah, jangan kemana-mana, silakan like, komen, dan subscribe di bawah ini, Jaring Usaha. Perkenalkan dulu Pak, karena pemirsa ini belum kenal dengan Bapak, namanya siapa, dan ini usahanya alamatnya di mana Pak? Oh ya, kalau usaha ini alamatnya di Banyuwangi, Wringin Agung, Jawa Timur. Terletak kami di desa, namanya Desa Glowong. Desa Glowong? Iya, ini desanya Glowong, Wringin Agung termasuk. Ini termasuk Desa Glowong, Wringin Agung. Saya atas nama Sunoko. Pekerjaan saya di bidang pembibitan dan pertanian. Usaha di bidang pertanian ini, pembibitan ini sudah berapa tahun ini Pak? Kurang lebih hampir 25 tahun di pembibitan. Udah lama ternyata. Iya, sedikit demi sedikit. Ya, makanya jadi ngerti lah. Sedikit banyak, udah banyak pengalamannya juga. Iya. Awalnya dulu saya pedagang bibit, pengampas, istilahnya pakai obrok itu keliling, dagang keliling. Oh, dagang keliling. Ya, dagang keliling. Setelah itu saya juga mengesup, artinya mengisi ke tempat-tempat pedagang juga. Mencoba membuat sendiri sedikit-sedikit untuk bibitnya. Jadi usaha bibit yang ada di sini itu dulunya berarti merintis tahap bertahap ya? Iya, tahap sedikit bertahap, demi sedikit. Sedikit-sedikit. Kalau boleh saya tahu dulu backgroundnya apa Pak? Kalau backgroundnya itu sudah jauh dari pekerjaan saya. Jauh. Saya itu adalah sopir sebenarnya tuh. Iya. Sopir. Sopir Banyuwangi Jakarta. Banyuwangi Jakarta. Iya, sopir truk. Yang saya pegang itu ke muatan cabai. Terus cabai. Pulang dari saya bawa mobil itu kan cari muatan. Ya. Ya, cari muatan kebetulan kan saya cari muatan termasuk sering muat bibit yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah ke bawah saya bawa ke Jawa Timur. Sehingga waktu itu saya muat bibit itu belum melangkah kalau saya mau jadi dagang bibit. Cuman jadi sopir pengangkut bibit. Setelah jadi dagang bibit kecil-kecilan untuk merintis, tahu di sana tempat bibit-bibit yang ada di Jawa Tengah, Jawa Barat. Sehingga mengembangkan bibit itu sesuai dengan pengalaman waktu sopir. Waktu jadi sopir. Oke. Iya, tapi merintis dulu untuk mencari istilahnya langganan itu sedikit demi sedikit, nggak langsung banyak. Merintis dulu. Ya, sambil mendalami gelombang perdagangan bibit. Setelah mulai jalan, tahu titik-titik daripada untuk penjualan, baru saya ngambil yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, sampai Jawa Timur sendiri. Produknya sendiri nih Pak, yang ada di sini, itu ada berapa jenis tanaman bibit ini Pak, yang dijual di sini? Oh, kalau dijual di sini, ya kira-kira ya 50 bibitan lebih jenisnya. Ya, beberapa varietas, masing-masing varietas itu bermacam-macam. Masing-masing jenis itu bermacam-macam varietas. Misalnya contohnya jenis apokat. Ya. Ada Miki, ada Alligator, ada Columbus, ada Marcus, ada Mentega, dan sebagainya. Nanti di mangga juga beberapa varietas. Dari mangga arum manis, mangga golek, kioje, dongkincu, Erwin, Mahathir, dan lain-lain. Durian itu. Durian juga itu banyak sekali varietas aneka. Itu.
itu. Tapi kalau nggak melajari sedikit-sedikit, wah nggak bisa. Dari awal merintis sedikit-sedikit kayaknya agak sulit. Kalau yang ada di daerah Banyuwangi, mungkin di sini kan Gambiran ya Pak ya? Gambiran. Gambiran, mungkin ada di daerah Gambiran dan sekitarnya, khususnya di Banyuwangi. Kalau ingin mencari bibit tanaman, jangan lupa mampir ke Bapak Harapan ini. buah ya. Ya, harapan Idenya buah harapan ya, buah. namanya. Di harapan buah. Harapan Nah, buah. dijamin di sini banyak varietasnya, banyak jenisnya, dan saya sudah mencoba kok, sudah tanam di lahan itu, udah langganan malah. Kualitasnya top. Makasih. Nah, Kan sampai kelapa ada. iya, sampai kelapa ada. Nah, itu Pak. Dari sekian jenis ini, biasanya yang paling laku itu yang mana? Kalau sebelum pandemik, Iya. atau sebelum tahun 2020, itu durian. Durian. Ya, durian. Kalau tahun 2016 ke atas 16, 15, 13 sengon. Sengon. Oh, jadi ada musimnya ya? Iya, ada musimnya. Ada musim. Ada kebutuhan yang rame. Oke. Tahun ini tahun ini bibit ini ada sendiri. Pak, misalnya ini ada orang butuh bibit, katakan saya butuh bibit. Nggih. Kemudian saya masih belum mengerti bagaimana cara menangani Bibit itu. bibit yang akan saya tanam. Oh, kalau Misalnya suatu contoh, saya akan menanam durian. ya, Saya belum mengerti betul tentang bagaimana merawat durian. Itu Bapak siap enggak juga? itu yang saya menjadi- cari. Yang saya cari petani yang belum pernah menanam durian khususnya itu bersosialisasi dengan saya, belajar dengan saya untuk menempuh kesuksesan. Itu yang saya cari. Wah, Iya. Karena saya sudah nanam dan menikmati hasilnya daripada saya jadi petani menanam durian. Yang saya cari orang-orang yang tidak tahu atau belum mengerti ikut sama saya juga nggak mengerti. Tapi untuk menambah ilmu bersama-sama dan mencari rezeki dari tanaman itu, saya maunya mengajak. Kalau orangnya sukses, saya senang juga gitu. Kalau orangnya itu cari bibit dari saya, misi saya harus sukses. Misi itu kalau ya nanti yang menyelesaikan ya Tuhan. Kita cuma berusaha. Iya, iya. berarti intinya kan siap membimbing, Pak. Iya, siap. Iya. Oke. Terus mulai dari penanaman sampai buah sampai penjualan. Oh, gitu. Siap, Penjualan. iya, penjualan. Siap dibimbing. Waduh. Berarti punya kebun durian ya, Pak ya? Ada sedikit-sedikit ada saya ada. Oke. Nanti kita review Iya, iya. kebunnya. Oke, nggih. Biar nggak katanya kan Nggih, gitu, nggih, Pak ya. nggih, Biar ada Nggih. contohnya. Nah, biasanya yang beli bibit di sini itu ada nggak, Pak, yang jauh, mungkin di luar kota? Ada. Itu mitra saya atau yang saling biasanya saling tukar bibit ya. Namanya istilahnya barter. Oke. Ada di Bali dan Lombok. Ya, di Jawa Tengah juga ada, Tulungagung juga ada itu. Kalau durian yang ada di sini itu, ini kan yang saya lihat ada pecah batang itu, Pak. Ya. Pecah batang bawah itu. Itu fungsinya untuk apa itu, Pak? Kalau durian pecah batang itu atau cabang 3 itu fungsinya pertama, kalau cabang 3 itu pertama untuk variasi. Pemandangan kita kan kayak lebih beda daripada ukulasi yang dulu belum ada. Yang kedua untuk teorinya penanaman itu bisa menahan kita setelah nanam cepat mati. Jadi kalau satu itu kadang cepat mati, kalau ada 3 atau 2 itu ditahan nggak mudah mati. Oh. Karena kekuatannya ada 3. Dan itu pun untuk mempercepat pertumbuhan. Soalnya yang cari makan atau yang mencari nutrisi yang dalam tanah itu 3 cabang.
sehingga untuk mempercepat pertumbuhan. Itu teori-teori. Secara praktek ya kita buktikan bersama-sama. Iya, sepengalaman Bapak ini, Pak, itu dipecah 3 itu apakah nggak ada serangga atau hama masuk itu, Pak? Kalau itu batang? nggak ada. Nggak ada. Nggak ada itu. Nanti batangnya membesar juga ikut membesar lagi udah merampat itu. Jadi nggak ada celah nanti, nggak ada celah-celah rongga, Pak nggih. Jadi nanti nutup Jadi satu. satu. Nah, misalkan ada satu pecahan itu yang mati, Nggak apa-apa. Nah, itu nanti juga tetap hidup. hidup. Tetap hidup. Makanya lebih kuat tadi. Nah, untuk durian yang ada di depan kita ini, Pak, ini jenisnya apa ini, Pak? Ada 3 jenis ini. Oh, ada 3 jenis. Ada bawor, Ya. musangking, Musangking. dan yang paling populer montong itu. Bedanya itu apa, Pak? Kalau bedanya mengenai rasa apa mengenai besar apa mengenai cepatnya buah? Pertama dulu mengenai besarnya dulu, Pak. Kalau besarnya beda-beda 3-tiganya itu. Kalau montong besar-besar. Ya. Kalau bawor juga besar, cuman bentuknya beda dengan montong. Kalau musangking kecil, tapi Musangking berbuah kecil. lebat. Oh, Musangking buahnya kecil. lebih lebat. Ya. Kalau untuk rasa musangking itu manis, pahit. Manis, pahit. Ya, ada manisnya, jadi legit manisnya, pahit. Kalau di bawor, manisnya agak sedikit, pahitnya pol. Di bawor. Nah, kalau di montong, manis. Cuman kalau masak pohon, montong itu juga ada pahitnya. Montong. Tapi montong cenderung ke manis. Ke manis ya. Ya. Untuk ketebalan, montong yang paling tebal. Musangking juga tebal tapi kecil-kecil kan. Kalau bawor, ketebalannya masih kalah dengan montong. Bijinya nanti agak besar. Nah, untuk pertumbuhannya sendiri, Pak, itu lebih cepat yang mana? Kalau 3-tiganya itu sama. Pertumbuhannya sama-sama cepat nanti. Untuk pembuahan juga sama. Kurang lebih umur 4 tahun sudah buah. Bahkan saya nanam itu 3 tahun buah. Nah, kalau tanam bibit durian ini, Pak, apakah ada spesifikasi lahan khusus, Pak? Kalau durian itu sebenarnya tergantung jenisnya. Tergantung jenisnya. Jadi ada jenis yang harus ditanam di dataran tinggi. Ya. Ada di dataran yang rendah, artinya dengan ketinggian 200, ada yang ketinggian 300 dari permukaan laut. Ya, kalau daerah Beringin Agung, Glowong, Banyuwangi ini termasuk dataran panas, Rendah ya. panas atau rendah. Tapi 3-tiganya jenis itu mau semua atau cocok semua. Kalau saya mulai awal membuat sendiri itu saya cuman untuk memenuhi yang kebutuhan yang saya belanja kadang-kadang nggak ada. Iya, kalau saya belanja ada, saya lebih baik menurut saya belanja karena saya waktu itu di pembibitan ada sistem. Maksud saya itu sebagai pedagang bibit, bukan petani bibit. Nah, nanti ada sendiri petani bibit itu membuati bibit itu yang ngambil saya. Nah, saya pedagangnya, Pak. Cuman jikalau di petani-petani itu tidak ada, saya membuat untuk menutupi kekurangan perlengkapan mawon. Ada contohnya, Pak? Ada. Misalnya bibit apa? Dulu waktu itu bibit namanya buah tin, buah zaitun. Nah, itu kan langka, saya buat sendiri. Iya. Oke. Seperti itu contohnya. Sini juga sambil lihat-lihat bibit apa nangka merah ya, Pak? Iya, nangka Ada. merah. Ada. Nangka merah, nangka hibrida, Oke. Iya. nangka besar.
bisa sharing ke kita tentang suka dukanya jadi pengusaha bibit ini gimana, Ya. Pak? Kalau di bibit itu memang pekerjaan itu setelah saya atau menganjak dewasa, mungkin sekarang sudah tua atau menua lagi. Ternyata itu semua pekerjaan yang pertama itu seneng dulu. Oh, seneng dulu. Seneng dengan pekerjaannya, Pak. Oke. Iya betul betul. Ya, jangan sampai terbalik. Nanti kalau sudah seneng dengan apa yang dikerjani, mencintai yang dikerjakan, nanti untuk memperkerjakan itu merawatnya itu dengan seneng yang dirawat, nggak terasa. Ini capek ini, apalagi yang kerja itu ongkosnya berapa nggak kepikiran. Yang penting seneng dengan pekerjaannya. Nanti dapat hasil berapa, nggak terlalu dihitung karena senang dengan pekerjaannya. Ya ini senang dikerjakan, nanti alhamdulillah dapat membuahkan hasil karena senang. Jadi banyak Kalau sukanya. senang hasilnya dulu, ya terbalik. Yang dikerjani nggak senang, ya istilahnya nggak akan sukses. Mungkin seperti itu. Karena yang disenangi cuma duitnya, pekerjaannya nggak senang, yang dikerjani nggak senang. Akhirnya mudah bosan. Ya, Pak, ya? Bosen, udah. Oke. Itu mungkin seperti itu. Yang saya rasakan seperti itu. Nah, Ya, rasakan. nah itu sobat. Jadi apabila ada pengusaha pemula yang ada di sini, jadi lihat tonton video saya yang sebelumnya yang mengulas tentang cara memulai usaha itu. Saya mengulas mengenai cara memulai usaha itu. Yang dimulai yang pertama-tama itu dari step by step dulu ya Pak ya. Ya. Dari kecil-kecil dulu. Jadi jangan menginginkan untung besar dulu, Ya, tapi mulai aja dulu dari yang kecil, dari kesukaan ya Pak ya, Ya. dari hobi mungkin. Nah, Iya. sehingga bisa mencintai pekerjaannya seperti Pak ini. Dan ada lagi seperti teman saya itu Pak, itu juga gitu, sering nongkrong di angkringan, akhirnya punya ide membuka angkringan. Nah, itu betul ya, seperti itu karena Akhirnya- senang. Iya, karena seneng Pak. Dan dia uang UKT-nya, uang kuliahnya yang dibuat, Yang dibuat modal. ada Dan sekarang punya 3 angkringan. angkringan. Ya, itu karena senang dulunya mungkin. Nah, seperti itu sobat. Jadi jangan Hmm. jangan berasumsi bahwa bisnis itu harus modal besar ya. Ya, enggak butuh. Sebenarnya juga tidak dibutuhkan sekali itu. Ya. Nah, Yang modal besar itu niat ya, Pak. Iya. Nah, niat dan kejujuran kan pasti. Kejujuran Nanti pasti. kalau sudah niat dan jujur mau melebarkan sayap, kita tidak punya uang tapi dipercaya sama pengusaha lain, Nah, kan secara otomatis dipinjami. iya. Karena kita kan jujur. Nah, karena juga banyak investor-investor yang ingin invest ke usaha yang prospekan ini, Iya. gitu, Pak ya. Terakhir ini Pak, sebagai penutup ini ada mungkin pengusaha-pengusaha pemula yang lihat channel ini, mungkin ada kata-kata motivasi Pak untuk mereka. Oh, ya. Ya, sahabat, teman-teman, mungkin bekerja atau mencintai di bidang tanaman hortikultura khususnya, memang tanaman hortikultura ini membutuhkan sabar kalau untuk lakunya, karena untuk lakunya tanaman-tanaman ini sebelum laku harus dipercaya orang dulu, dipercaya petani dulu. Artinya petani itu sebelum ada membuktikan, mereka nggak mau beli banyak, harus ada pembuktian dulu. Ya, jadi tanaman ini perlu pedagang tanaman ini perlu sabar memang. Sabar saja kalau memang teman-teman mencintai tanaman horti atau tanaman bibit-bibit ini, suatu saat dengan kesabaran kita akan terjadi kemuliaan untuk pekerja. Artinya untuk mencukupi keluarga ya bisa cukup untuk bekerja di bidang bibit. Tinggal kapasitasnya diseimbangkan. Ya. Baik, itu saja untuk video kali ini teman-teman. Kita akan review kebunnya Pak Gunoko, yaitu kebun durian ya, Pak, ya. Stay terus, jangan lupa klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Sekian, terima kasih, salam pengusaha, salam semangat, salam cuan. Terima kasih.